أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Baik, Pak Anies, terima kasih bacaan Al-Quran yang sangat bagus. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke praktik mengajar. Bapak langsung mulai dengan rubrik yang telah disampaikan tadi. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah pada baik semuanya. Jadi Bapak absen dulu. Nur Hayani, Murwiyati. Alhamdulillah pada hadir semua. Mudah-mudahan anak-anak Bapak ini menjadi penerus bangsa yang bisa membanggakan kedua orang tua. Jadi inilah pembelajaran Bapak pada kali ini. Ini tujuan pembelajaran yang kita akan sampaikan pada hari ini. Nah, inilah ada media Bapak yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silakan pada media tersebut silakan diamati pada gambar 1, 2, dan 3. Lalu di situ temukan permasalahan yang ada. Nanti langsung dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, ini kalau sudah mengamati, silakan pengertian najis ini didiskusikan sesama temannya, sesama kelompoknya. Nanti hasilnya langsung dipresentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan untuk anak-anak, inilah merupakan dasar-dasar hukum perintah bersuci. Silakan itu dicari apa perbedaan dan persamaan dari dasar-dasar hukum perintah bersuci tersebut. Nah, setelah itu silakan anak-anak pada media pembelajaran di situ ada yang namanya 3 macam najis. Jadi macam-macam najis itu silakan didiskusikan lagi sesama temannya. Nanti buat permasalahan di situ, kira-kira permasalahan dari 3 macam najis itu yang apa kira-kira nanti yang ditemukan dalam media pembelajaran tersebut. Nah, ini kan macam-macam najis. Yang pertama itu kan ada najis mukhaffafah. Yang kedua ada najis mutawassithah, dan yang ketiga ada najis mughalladhah. Nah, tolong itu didiskusikan permasalahan-permasalahan apa nanti yang ditemukan pada macam-macam najis tersebut. Nah, setelah itu, setelah kalian mencari masalahnya dan juga sudah didiskusikan bersama temannya, silakan juga pengertian dari 3 najis tersebut silakan kalian diamati dengan betul. Nah, nanti juga ditanyakan apa kira-kira yang menjadi pokok permasalahannya di situ. Nah, najis yang pertama kan ini najis mukhaffafah, seperti kencing bayi laki-laki atau yang tidak pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya coba dijelaskan di kelompok B. Nah, jadi cara mensucikannya, nah bagus cara mensucikannya seperti itu. Nah, sekarang yang kedua. Silakan. Nah, ini untuk kelompok A. Silakan diamati dan dibaca kembali. Nah, di situ nanti disebutkan kira-kira pada gambar 4 di situ silakan diamati dan betul kira-kira gambar apa itu dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi najis mutawassithah saya perserahkan
najis mutawassithah ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan mughalladhah. Nah, di antara contoh najis yang 4 ini, silakan ini pada gambar 1 saya pasrahkan ke kelompok 1, pada nomor 2 kelompok 2, pada nomor 3 contohnya ini saya pasrahkan ke kelompok 3 dan 4 kelompok 4. Nah, silakan dari kelompok 1, kira-kira kelompok 1 ini gambar apa kira-kira, Nak? Gambar darah, Pak. Yuk, kita buktikan bersama-sama apakah gambar darah itu betul atau tidak. Kita buktikan bersama-sama. Survei membuktikan. Nah, betul. Kelompok 1 mendapatkan nilai 100 dari Bapak. Jadi jawabannya adalah darah. Yang kedua, kelompok 2, silakan. Gambar apa itu kira-kira disebutkan? Gambar kotoran, Pak. Kita buktikan bersama-sama apakah betul atau tidak. Survei membuktikan. Nah, betul, dapat 100 lagi nilainya dari kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kira-kira gambar apa itu, Nak? Gambar nanah, Pak. Kita buktikan bersama-sama. Yuk kita bantu Bapak bersama-sama untuk bilang survei membuktikan. Survei membuktikan. Nah, betul, dapat nilai lagi dari Bapak. Nah, sekarang di kelompok 4, silakan itu gambar apa? Gambar apa itu ya, Pak? Arak kayaknya, Pak. Ya, kita buktikan bersama-sama. Yuk, survei membuktikan. Nah, betul dapat nilai 100. Jadi semuanya anak Bapak ini pada pintar semuanya. Alhamdulillah tidak sia-sia Bapak ngajar di kelas ini. Kita next selanjutnya. Nah, ini najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah itu dibagi berapa? Nah, bagus. Jadi yang pertama najis ainiyah, najis yang berwujud atau tampak. Nah, sekarang pada gambar 1 itu kira-kira gambar apa? Kotoran, Pak. Kita betul apa kotoran apa tidak? Nah, betul. Jadi ini adalah merupakan contoh dari najis yang berwujud atau tampak. Yang kedua, bangkai, Pak. Kita bersama-sama buktikan bangkai atau tidak. Nah, betul. Bangkai yang ketiga apa? Darah, Pak. Nah, kita buktikan. Iya, betul. Nah, jadi najis yang B itu najis hukmiyah, yang bagian dari najis mutawassithah. Nah, itu. Nah, silakan untuk anak-anak, kira-kira najis mughalladhah itu najis yang bagus, najis yang berat. Nah, silakan kira-kira untuk anak-anakku ini yang pertama itu gambar apa? Anjing, Pak. Iya, betul. Yang kedua gambar apa? Gambar babi, Pak. Iya, betul. Yang ketiga gambar apa? Persilangan. Cat dog, Pak. Nah, jadi yang betul adalah persilangan di antara dari anjing dan babi. Jadi kalau ada anjing dan babi itu kawin umpamanya dengan kucing, maka keturunannya kucing itu menjadi najis juga, menjadi najis mughalladhah. Jadi itu cara mensucikannya dibersihkan 7 kali. Nah, setelah itu barulah anak-anak silakan simak video berikut ini, temukan permasalahannya di situ. Kira-kira permasalahan dari video ini itu kira-kira apa? Nah, nanti kalau sudah ketemu permasalahannya, silakan didiskusikan dengan sesama temannya, langsung dipresentasikan ke depan. Nah, simak videonya berikut ini. Tentang toharoh atau bersuci. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja. Ya, sudah selesai videonya. Silakan permasalahan yang ada dalam video tersebut, silakan anak-anakku disampaikan, didiskusikan, nanti disampaikan di depan. Nah, sebelum Bapak tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan madrasah hebat bermartabat ya, Nak. Ya, Pak. 1, 2, 3. Madrasah hebat bermartabat. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Sudah, Bu? Ya.
Ya, terima kasih Pak Anies, pembelajaran yang bagus ya. Nah, yang sudah dipersiapkan dengan matang, waktu penggunaannya pun hanya 8 menit, mulainya tadi 9.20, berakhir 9.28, 8 menit. Oke, bagaimana Bu Ita? Ya Bu, luar biasa Bu, media pembelajarannya juga sangat interaktif Bu ya, menggunakan PowerPoint interaktif. Jadi di situ juga nilai poinnya banyak situ untuk beberapa item yang terkait dengan penggunaan IT. Oke, mungkin ini Bu, apa namanya, menulisnya belum ya, ujian menulisnya. Oh ya, Bapak sudah ada menyiapkan kertas, spidol? Ya sudah. Spidol apa pen Bu? bolpen. Mungkin pulpen mungkin Jauh kurang lebih. terlihat. Kalau ada spidol lebih baik Bapak. Oh siap Bu, mau ngambil Kalau spidol ada dulu Bu. Spidol mau diambil Iya. dulu Bu. Ya. Ini pakai papan biar enak Bu. Oke. Boleh. Ya besar Bu. Ya, langsung Al-Maun saja boleh. Yang tadi ya Bu. 2 ayat cukup. 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 1 cukup Pak Anies. Ya, Bu. Sudah cukup. Iya. Tulisannya udah bagus sekali. 1 masukan Pak. Ketika menulis huruf tadi, saya melihat ketika menulis huruf kaf yukadzibu, Pak Anies terlambat menyelesaikan huruf kaf ya. Ketika memberi baris, baru huruf kafnya disempurnakan penulisannya ya. Mungkin itu perlu diperhatikan. Nanti anak-anak meniru masalahnya. Yukadzibu kan kafnya, gagangnya itu baru diberikan ketika Bapak memberi baris. Padahal kaf itu harus dekat. Nah itu barangkali. Kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa cara kita menulis itu lalu dicontoh, dan itu hanya menjadi kebiasaan. Dari segi hasilnya memang betul bagus, huruf kafnya bagus, tapi dari segi cara penulisan ya agak keliru. Ya, karena dalam menulis huruf Arab itu penilaiannya ada 2. Ada yang pertama hasilnya, produknya, yang kedua proses bagaimana kita menarik proses penulisan dari setiap huruf Al-Quran. Nah, tapi pada dasarnya sudah sangat bagus, Pak. Oke. Rumusan tujuan pembelajaran coba dibaca 1. Yang tadi ditayangkan, dibaca aja 1. Setelah berdiskusi, siswa dapat berdiskusi. Siswa dapat menjelaskan pengertian najis. Stop gitu. Ini Bu. Di mana unsur audiensnya? Yang mana? Kan dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu kita harus mempertimbangkan atau memasukkan unsur A, audiens, B, behavior atau perubahan perilaku, C, perilaku yang ingin diubah maksudnya, C, condition, bagaimana cara merubah perilaku tersebut, dan D, degree, tingkat capaian. Nah, pada rumusan tujuan barusan yang mana A, yang mana B, yang mana C, dan yang mana D?
Untuk yang A itu ada pada siswa, Bu, di siswa. Siswa, oke, siswa. Nah, yang mana B? Menjelaskan, Bu. Apanya? Menjelaskan apanya? Menjelaskan pengertian najisnya. Oke, bagus. Conditionnya? Di C, apa sistem berdiskusi, Bu, diskusi. melalui diskusi. Melalui Oke, diskusi. bagus. Degrinya, tingkat capaiannya. Tingkat pencapaiannya itu bisa menggali informasi dari berbagai Lari-lari. Bentar. Lihat kata kerja tadi, menjelaskan. menjelaskan pengertian najis. Nah, itu B-nya. Degrinya yang mana? Degree-nya Tidak ada. enggak ada ini, Bu. Enggak Cari lengkap, yang Bu. mana? Enggak Ya, lengkap. nggak dapat. Kurang Nah, lengkap, Bu. sekarang Pak Anies sudah paham ya? Ya, paham, Bu. Dan Alhamdulillah. syarat itu harus ada A-nya, B-nya, C-nya, D. A, B, C tadi udah betul. Audience, behaviornya udah betul, yaitu perilaku. Kemudian C-nya condition, kondisi dia memperoleh kompetensi itu, yaitu dengan berdiskusi. Degree-nya yang belum dapat. Kemampuan itu seperti apa yang Pak Anies harapkan? Kemampuan siswa itu. Kemampuan menjelaskan tentang najis itu seperti apa kemampuannya? Agar siswa mengetahui bahwa kalau umpamanya nanti terkena Kemampuan menjelaskannya itu degree-nya seperti apa? Targetnya. Apakah cukup menjelaskan asal-asal atau menjelaskan dengan tepat dan benar atau menjelaskan sesuai dengan teori atau bagaimana degree-nya? dikolaborasikan, Bu, antara pengetahuan antara pengalaman pribadi dengan yang ada di konteks. Kayaknya lagi-lagi nih. Iya. Karena Capaiannya apa? kemampuan menjelaskan itu perlu diperjelas, Pak Nis. Itu yang dimaksud dengan degree. Kemampuan siswa yang kita harapkan tadi menjelaskan cara apa tadi? Menjelaskan cara pengertian najis. Pengertian najis yang dijelaskan itu seperti apa? Dengan tepatkah, dengan benarkah, atau menurut bahasa dan istilah dengan benar atau bagaimana? Itu yang belum Pak Anies gambarkan dalam rumusan tujuan. Nah, harusnya degree-nya itu terlihat ya. Iya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Berarti dimunculkan berarti ya, Bu. Harus. Itu yang dimaksud dengan dan Ya. sampai itu di ujian kinerja di UKIN, di PPL juga akan dituntut terus itu. Jadi pada rumusan pembelajaran A, B, C, D-nya jangan pernah dilupakan. Saya katakan di awal Pak Anies belum menangkap maksud ini, tapi setelah diberi bayangan sedikit, alhamdulillah saya dipahami. Jadi diingat saja, A-nya audiens, yaitu ada kata peserta didik, B-nya yaitu perubahan perilaku yang diharapkan, menjelaskan bla bla bla. Kemudian C-nya condition, bagaimana kemampuan itu dicapai, baik dengan diskusi atau dengan mendengar penjelasan guru atau dan sebagainya lain-lain dari langkah model, dari langkah metode, atau dan yang terakhir di degree ya, degree-nya belum ada. Belum. Seperti ini, kemampuan menghafal misalnya, peserta didik melalui latihan, peserta didik mampu menghafal Al-Ma'un. Quran Al-Ma'un. Menghafalnya bagaimana? Dengan terbata-batakah? Dengan lancarkah? Dengan fasihkah? Itu perlu dipertegas. Nah, tegas itu ujung-ujungnya kita nggak tahu siswa mana yang sudah mencapai 100%. Siswa mana yang perlu remedial. Nah, degree-nya ya, Pak? Iya, baru paham. Baik, kita lanjutkan. Iya. Sudah baik, Pak Anom ya. Anies. Pak Anies ya. Pak Anies, saya mau tahu ini kelas berapa nih Pak Anies? Kelas 7, Bu. Kelas 7 ya. Kelas 7. Kemudian ini memang ini untuk KD berapa tadi? 3 titik berapa ya? 3.2. 3.2 ya. Baik Pak Anies. Nah, ketika Pak Anies mengajar ataupun ketika Pak Anies menyusun yang melakukan praktik pembelajaran, ya tentunya Pak Anies kan menggunakan teori-teori belajar ya. Iya, Bu. Pasti ada mengadopsi salah satu atau beberapa teori belajar. Nah, kira-kira menurut Pak Anies, teori yang
teori pembelajaran atau teori belajar yang Pak Anies terapkan ya di dalam praktik pembelajaran tadi, teori yang mana itu? Gimana Bu? Ceket-ceket suaranya Bu. Pak Anies, coba mungkin Pak Anies bisa sebutkan beberapa teori belajar yang Pak Anies tahu apa saja? Teori belajar Bu. Iya. Oh, teori belajar menggunakan taksonomi Bloom. Oke, teori belajar taksonomi Bloom ya Pak ya. Oke, baik. Kalau misalnya behavior, Bapak tahu itu apa saja prinsip-prinsip dari teori belajar behavior? Behavior. Lupa saya Bu. Oke, sebenarnya kalau saya lihat proses pembelajaran yang Bapak lakukan, Bapak banyak menerapkan di situ. Bapak mempraktikkan prinsip-prinsip belajar teori belajar behavior. Banyak sekali di situ. Misalnya ya, Bapak memberikan penguatan-penguatan, ada punishment di situ, ada reward ya misalnya. Bisa Bapak ungkapkan mana-mana saja bagian-bagian yang terkait dengan apa yang saya ucapkan barusan. Yang terkait mungkin praktik pembelajaran yang Bapak lakukan yang terkait dengan misalnya reward atau penguatan. Oh ya Bu, ya Bu. Atau stimulus respon biasakan. Seperti yang tadi yang menggunakan games itu Bu. Ya, coba Bapak jelaskan. Jadi di dalam proses pembelajaran, jadi siswa itu agar supaya lebih menarik intinya ya Bu. Agar supaya lebih menarik, jadi saya menerapkan tentang games di situ, yang dimana games itu ada pada strategi strategi pembelajaran menggunakan teams, games, turnamen di situ Bu. Jadi dimasukkan di dalam perangkat pembelajaran agar anak-anak itu bisa lebih giat lagi untuk belajar, lebih mempermudah terhadap pencapaian pembelajaran peserta didik. Oke, kalau begitu itu masuk dalam prinsipnya mana ini dari teori belajar? Oke, kalau misalnya teori belajar behavior, ya itu prinsip utamanya apa Bapak? Terkait dengan apa teori itu? Suatu pandangan yang sangat umum ya yang kita ketahui tentang teori belajar behavior. Adanya stimulus respon ya. Iya, Bu, ya, ya, Bu. nanti ada hal-hal lain lagi ya, ada hukum-hukum lainnya lagi di dalam teori belajar ini, stimulus respon. Nah, kira-kira dalam praktik pembelajaran yang Bapak lakukan tadi, mana yang termasuk dalam stimulus, mana yang termasuk pada respon? Ya. Untuk yang stimulusnya itu guru memberikan motivasi terlebih dahulu kepada peserta didik, dan juga bagaimana caranya Bapak? Dengan cara yang bagaimana? Dengan cara menyampaikan bahwa pembelajaran membersihkan dari najis itu bisa mengandung kesehatan yang lebih baik. Karena kalau badan kita suci, otomatis kita akan lebih baik hidupnya, Bu. Jadi menjelaskan manfaat ya. Menjelaskan manfaatnya. Menjelaskan manfaat. Ya. Jadi responnya? Respon yang diharapkan bagaimana? Respon yang diharapkan siswa itu dapat bersuci dengan rutin, Bu, dengan rajin. Setiap kesehariannya ketika sudah melakukan najis atau terkena kotoran bisa langsung dibersihkan. Intinya kesehariannya bersih dan rapi itu. Harapannya terlalu jauh, yang dekat dulu. Yang tadi Bapak praktikkan sebentar-bentar selalu Bapak praktikkan itu tadi yang mana? Stimulus respon. Bersuci dari najis, Bu. Iya, sebenarnya betul harapannya. Cuma harapan itu harapan terlalu jauh. Yang paling dekat yang diharapkan. Setelah Bapak setelah Pak Anies menjelaskan apa sih manfaat dari materi hari ini, yang diharapkan apa? Siswanya serius kan? Iya, Bu.
Ya, siswanya serius belajar. Kemudian apa lagi? Itu respon yang diharapkan. Oh, kirain Dan manfaatnya. nanti baru nilai yang yang diambil bayingnya setelah tahu, setelah terampil, lahirlah kepribadian yang mencintai kebersihan dan kesucian, kan gitu. Iya, Bu, ya. Tapi dalam waktu dekat nih barangkali perlu dijelaskan. Ataupun Bapak kan juga mengajukan banyak pertanyaan tadi. Responnya. Itu mungkin hal yang paling dekat juga, Bapak banyak mengajukan pertanyaan dan menimbulkan respon-respon dan jawaban-jawaban dari peserta didik. Harapannya Itu juga ya, bagian dan harapan Iya, saya iya. itu ketika ngajar tadi supaya siswa lebih aktif lagi, Bu, untuk belajarnya dan tidak ngantuk, tidak bosan, harapannya di Iya, situ. iya. Itu respon yang diharapkan, Pak ya. Baik, Bapak, Ya. terkait dengan penilaian, ya, penilaian dari proses pembelajaran tadi. Nah, teknik penilaian apa yang Bapak desain ya untuk praktik pembelajaran yang Bapak lakukan? Waktunya Penilaian apa saja yang Bapak gunakan? Teknik penilaian. langsung dijawab Pak, waktunya habis nih. Untuk teknik penilaiannya itu menggunakan teknik aspek sosial, Bu. Teknik sikap sosial mungkin Pak Sikap ya, sosial. sikap spiritual, sikap sosial ya. Iya, Bu. Oke, kalau spiritual bagaimana caranya Pak? Pakai apa ya? Pakai observasi atau Pakai penilaian observasi. diri atau Pakai ya? berbentuk instrumen, Bu. Nah, jadi yang penilaian sikapnya, Untuk sikap apa yang Bapak yang diinginkan di sini, sikap apa yang terbentuk ketika anak belajar tentang najis? Untuk sikapnya dari perbuatan kesehariannya, wajib bersesuci. Ya, dia nanti dapat menunjukkan sikap yang bagaimana Pak dalam kehidupannya sehari-hari. Yang bisa diamati ya. Yang bisa diamati itu dari penampilannya, Bu. Dari penampilan siswa tersebut. Dari penampilan siswa tersebut itu dapat dilihat sudah dari kejauhan bahwa siswa tersebut memang benar-benar menjaga dari bersesuci kesehariannya. Jadi tidak kotor itu, Bu. Tidak kotor, menjaga kesucian, menjaga kerapian lagi, Bu. Iya, itu sikap sosialnya ya. Oke, kalau misalnya untuk pengetahuannya Bapak menggunakan apa? Gimana caranya untuk menilai mereka sudah kuasai atau belum materi? Untuk di pengetahuan saya menggunakan soal pilihan ganda, Bu. Oke. Kalau untuk ini Pak, praktik tadi, praktik tata cara membersihkan najis, Bapak menggunakan teknik apa untuk menilainya? Menggunakan teknik games, Bu. Untuk melihat anak-anak sudah mampu atau tidak ya mempraktikkan tata cara mensucikan dari najis. Cara membersihkan pakaian atau diri dari najis itu bagaimana caranya? Nah, itu Bapak menggunakan teknik penilaian apa? Menggunakan teknik penilaian apa namanya itu? Ada unjuk-unjuknya ya? Iya, Bu. Apa dah? Apa, Pak? Rubrik penilaian apa? Ya, lupa dah. Iya, jadi anak-anak kita minta untuk praktik ya, membersihkan suatu wadah misalnya dari kotoran dari najis ya. Kemudian kita kan melakukan penilaian. Iya, penilaian. Nah, ketika kita penilaian itu namanya teknik apa? Observasi, Bu. Iya, observasi memang. Iya, tapi namanya adalah unjuk kerja, atau tes performance atau tes praktik ya, atau kinerja juga boleh. Baik, Ibu. Ya, saya kira waktunya ya. Saya pikir cukup. Bagus. Mudah-mudahan ini Pak Prianto siap dengan Zoom-nya dan kita akhiri ya ujian ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stop recording.